Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di malam ini menurunkan hujan yang bisa menyuburkan tanaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa menyuburkan hati dan iman kita. Kata para ulama, ada persamaan antara ilmu dengan hujan. Apa persamaannya? Kalau hujan itu menyuburkan tanaman, kalau ilmu menyuburkan keimanan, menyuburkan hati. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah, karena waktu turun hujan itu salah satu waktu yang mustajab. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, sintani la turaddani. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba. Indan nida wa tahtal matar. Saat adzan dan saat turun hujan. Ya, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Mas'ud, ini kunyahnya, yaitu nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki, kalau perempuan didahului dengan Ummu, dan itu adalah sunnah. Nama asli beliau Uqbah bin Amr Al-Ansari. Ini nama aslinya. Berarti beliau ini beda dengan sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ada dua sahabat yang mirip namanya tapi ini berbeda. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud, seperti dalam hadis yang keempat yang dulu sudah pernah kita pelajari. Demikian juga dalam hadis yang ke-14. Nah, ini yang paling terkenal sebenarnya. Nah, ini beda. Kalau ini Abu Mas'ud, jadi beda antara Ibnu sama Abu. Nanti jangan tertukar.
nanti disangkanya oh keliru, ini bukan keliru, memang ini dua sahabat yang berbeda. Ada sebagian orang kadang-kadang oh ini keliru, ini yang benar Ibnu Mas'ud. Bukan, memang ini dua sahabat yang berbeda. Kalau Abu Mas'ud nama aslinya adalah ini Uqbah bin Amr Al-Ansari, sahabat Ansar, ya, nisbah kepada Ansar karena di sana ada Muhajirin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sahabat Ansar, yaitu sahabat yang aslinya memang penduduk Madinah yang menolong sahabat-sahabat Muhajirin. Dan Nabi SAW mengatakan secara khusus tentang sahabat Ansar, hubbul ansari iman wa bughduhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci orang-orang Ansar, sahabat Ansar, adalah kemunafikan. Nah, beliau seorang sahabat Ansar, sehingga perlu bagi kita dan wajib bagi kita mencintainya. Bahkan Muhajirin dan Ansar itu disebutkan di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan semua sahabat, baik dari kalangan Muhajirin maupun dari Ansar, ya, wajib bagi kita untuk mencintai semua sahabat. Jangan sampai kita mencela, menghina, melaknat, mengkafirkan satu pun dari kalangan sahabat Nabi SAW. Siapa kita, ya, sehingga membenci, menghina sahabat Nabi SAW? Para sahabat ini orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang berjuang membela Islam, membela Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak pantas kita yang banyak dosanya, banyak salahnya, malah menghina orang-orang yang dicela oleh yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Al-Badri, nisbah kepada Badar, ya, nisbah kepada perang Badar. Sebagian para ulama mengatakan Al-Badri karena beliau termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau disebut Al-Badri bukan karena ikut perang Badar, hanya saja beliau pernah singgah di Badar sehingga dinisbatkan kepada Badar. Jadi Al-Badri ini ada dua pendapat. Apakah beliau dinamakan Al-Badri itu atau dilakopi, digelari dengan Al-Badri karena pernah ikut perang Badar, atau cuma pernah singgah di tempat Badar, yang tempat perang itu, ya, pernah tinggal di sana. Ada yang mengatakan beliau ikut. Ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa beliau tidak ikut perang Badar, hanya saja pernah singgah dan tinggal di Badar sehingga beliau digelari dengan Al-Badri. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya bagi kita untuk bersolawat kepada beliau. Makanya ini salah satu keutamaan kita ngaji hadis. Setiap kali kita ngaji hadis, kita akan sering mendengar, kita akan sering membaca nama Nabi Muhammad SAW disebut, sehingga konsekuensinya hendaknya bagi kita untuk apa? Bersolawat kepada beliau. Ya, karena bersolawat kepada beliau ini termasuk amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang bersolawat kepada saya sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat.
dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 10 dosa. Qala Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, termasuk ucapan peninggalan para nabi-nabi dahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, termasuk ucapan peninggalan para nabi. Jadi ini maksudnya ucapan ini adalah ucapan-ucapan warisan dari para nabi dahulu. Ya, para nabi-nabi dahulu kan ada ucapan-ucapan, mutiara-mutiara ungkapan para nabi dahulu. Yang ini terus diwariskan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu disampaikan oleh Nabi. Ya, yang itu menunjukkan bahwa kalimat ini disetujui oleh Nabi Muhammad. Karena ungkapan atau syariat nabi-nabi sebelum kita itu, ya, pada zaman kita sekarang ini, pada syariat Nabi Muhammad, ada kalanya disetujui, ada kalanya disetujui, maka ini hujah diterima. Ada kalanya tidak disetujui, itu boleh di zaman dulu, zaman sekarang misalkan sudah nggak dipakai lagi. Misal contoh, di zaman dulu seperti dalam kisah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sujud kepada Nabi Yusuf sebagai sujud penghormatan, ya, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Ya, itu diperbolehkan sujud penghormatan di zaman-zaman dulu, di syariat nabi-nabi dulu itu diperbolehkan. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan. La yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak boleh bagi seorang pun untuk sujud kepada orang lain. Bahkan kata Nabi, andaikan saya boleh memerintahkan orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi sayangnya nggak boleh, walaupun itu sekedar sujud penghormatan. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak semua syariat nabi-nabi dahulu itu diterima dalam syariat kita. Ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Nah, ungkapan ini warisan nabi-nabi dahulu dan disetujui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kalimatnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, kalau kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Apa makna hadis ini? Kalau kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Maknanya, kata para ulama, yang pertama, ini kalimat yang bermakna ancaman. Ini makna yang pertama, yaitu kalimat yang bermakna ancaman. Seperti misalkan, ya, dalam Al-Quran juga i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian. Tapi itu maksudnya adalah apa? Ancaman. Artinya kalau kamu udah gak punya malu lagi, ya udah, berbuatlah sesukamu. Ini kalimat ancaman. Yang kedua, kalimat ini adalah kalimat yang bermakna berita. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, kemudian kamu tidak merasa malu melakukannya, ya silahkan. Tapi kalau kamu merasa malu, jangan kamu lakukan. Kenapa? Karena malu itu mengerem kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita mau mengatakan atau melakukan suatu perbuatan, disuruh untuk mengecek terlebih dahulu. Kalau memang kamu
Kalau kita tidak malu mengatakannya atau tidak malu melakukannya, berarti itu boleh. Tapi kalau kitanya malu, ya, maka itu pertanda bahwa itu nggak boleh, karena malu itu mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak baik. Tetapi makna yang pertama itu yang dipilih oleh mayoritas ulama, bahwa maksud dari ucapan ini adalah apa? Ancaman, ya, ancaman. Jika kita atau seseorang itu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini maknanya adalah ancaman. Hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan anjuran memiliki sifat malu. Jadi malu ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Apa itu malu? Malu adalah, ya, suatu perangai yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ya, malu adalah perangai yang mendorong kita mengerjakan kebaikan dan meninggalkan, ya, kejelekan. Oleh karenanya malu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Malu itu ada dua. Yang pertama, malu yang terpuji. Malu yang terpuji. Yang kedua, malu yang tercela. Malu yang terpuji itu bagaimana? Yaitu malu yang mengerem kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Ya, malulah kalau kita nggak sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih nikmat kepada kita, terus Allah nyuruh kita sholat, kita malas-malasan. Malu. Malu misalkan, ya, kalau kita pamer aurat kita, malu. Nah, ini malu yang mengerem dari apa? Kemaksiatan, yang mengerem dari keburukan, maka ini malu yang terpuji. Yang kedua, malu yang tercela. Kapan malu itu tercela? Kalau mengerem dan mencegah kita dari kebaikan. Ada sebagian orang itu mau ke masjid, malu nanti ke masjid, nanti dibilang alim ulama, ya. Akhwat atau misalkan ada sebagian perempuan mau pakai jilbab apa? Malu, misalkan, ya. Maka ini malu yang bukan pada tempatnya. Mau ikut pengajian, malu. Nah, ini malu yang tercela, bukan terpuji. Kenapa? Karena menghalangi kita dari kebaikan. Makanya Mujahid pernah mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, orang yang sombong dan orang yang malu. Ya, orang yang malu. Dan malu, ayyuhal ikhwah, di dalam Islam termasuk sifat atau akhlak yang sangat mulia. Banyak sekali keutamaan sifat malu ini. Di antara keutamaan sifat malu, pertama, dia termasuk keimanan, cabang keimanan. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 73 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Yang kedua, malu, kata Nabi SAW, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, kata beliau, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang kalau dia malu, maka ini apa? Baik. Malu sama Allah, malu sama manusia, bagus.
Ya, adapun kalau kita sudah hilang rasa malunya, nah ini akhirnya menjadikan kita kemudian terjerumus di dalam dosa dan maksiat kepada Allah SWT karena sudah gak punya malu. Yang ketiga, di antara keutamaan malu juga, dia termasuk akhlak Islam. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Akhlak Islam adalah malu. Dan di antara keutamaan sifat malu juga adalah malu mengantarkan seorang ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Sifat malu itu termasuk bagian dari iman, dan iman itu yang mengantarkan seorang ke surga. Yang mengantarkan seorang ke surga. Dan di antara yang keistimewaan atau keutamaan malu juga, dia adalah akhlak para malaikat dan akhlak para nabi. Nabi SAW pernah mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikat. Apakah aku tidak malu dari seorang yang malaikat saja malu sama dia? Yaitu maksudnya siapa? Utsman bin Affan. Ya, apa saya tidak malu dari seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Berarti malaikat itu punya sifat malu, Nabi punya sifat malu, sahabat Utsman punya sifat malu. Ya, jadi malu ini adalah sifatnya para malaikat, sifatnya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan juga sifatnya para sahabat Nabi SAW. Dan orang ma'asyiral muslimin, ya, sangat penting untuk memiliki sifat malu. Karena kalau sudah hilang rasa malu, maka seorang akan mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dosa dan kemaksiatan gara-gara apa? Orang sudah gak punya malu. Ambil contoh, kita ambil beberapa contoh di mana orang terang-terangan melakukan maksiat karena gak punya malu. Contoh misalkan, ya, sebagian orang, bahkan mungkin banyak para wanita yang pamer aurat. Mestinya namanya aurat itu ditutup, tapi karena hilang rasa malu, banyak orang malah buka aurat, ngumbar aurat, gratis lagi, ya, gratis. Yang paling parah malah menganggap ini kemajuan zaman, kemodernan zaman, ya. Nah, ini karena hilang rasa malu. Mestinya apalagi para wanita adalah yang makhluk yang hendaknya memiliki sifat malu. Yang kedua, contoh yang lain, misalkan sebagian orang sudah tidak malu lagi, misalkan minta-minta. Banyak fenomena minta-minta, ya, para pengamen dan sebagainya. Padahal minta-minta itu nggak bagus, ya. Ini karena hilang rasa malu. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang ini masih muda, masih kekar, dan bisa bekerja. Hendaknya bagi dia untuk apa? Malu kalau minta-minta. Kita aja kalau udah dewasa malu minta sama orang tua, ya. Begitu juga hendaknya bagi kita malu untuk minta-minta kepada manusia, ya. Harus bekerja. Laki-laki itu harus bekerja. Syaraful mu'min fi amalihi, ya, kemuliaan seorang mukmin itu dengan apa? Dia bekerja.
fenomena hilang rasa malu juga, misalkan ya nggak bayar hutang, ya pas hutang merengek-rengek, nangis, kalimatnya luar biasa, ya janjinya manis kayak politikus, ya. Tapi begitu ditagih, nanti aja, ntar aja, afwan, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Matlul ghaniyi dzulm. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, maka itu adalah suatu kezaliman. Itu suatu kezaliman. Kalau kita punya hutang dan kita mampu membayarnya, kemudian kita nggak mau bayar, itu boleh. Makanya ya jangan meremehkan apa? Hutang. Walaupun diperbolehkan, hutang itu tanggung jawabnya berat, ya tanggung jawabnya berat. Nabi SAW pernah yang mengatakan ruhul mu'min mu'allaqun bidainihi, ya, bahwa ruh seorang mukmin itu, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi, ruh seorang mukmin itu tergantung pada hutang seseorang mayit sampai dilunasi. Sekarang banyak orang meremehkan apa? Hutang, atau termasuk pinjaman-pinjaman, apalagi pinjol-pinjaman online, ya riba lagi, ya. Dan yang paling banyak malah di Jawa Barat pinjol itu, ya, di Indonesia sudah sangat mengerikan, dan yang terbanyak di Jawa Barat, ya. Maka kita harus waspada. Pinjaman ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang ada ribanya jelas itu nggak boleh, termasuk pinjol riba. Yang kedua, walaupun pinjaman yang boleh saja, kita nggak boleh meremehkan, Jangan sampai kita hutang hanya untuk gaya, untuk kelihatan keren, padahal hutang, apalagi pakai alasan, ya, biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya, ini alasan aja, ya, alasan untuk melegalkan apa? Pinjaman. Intinya hendaknya bagi kita untuk memiliki sifat apa? Malu. Demikian juga secara umum, orang kalau sudah hilang rasa malunya, maka dia akan berbuat maksiat terang-terangan. Biasanya orang kalau maksiat itu malu, sehingga apa? Sembunyi-sembunyi. Tapi karena hilang rasa malu, banyak orang melakukan maksiat sekarang apa? Terang-terangan. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan. Kenapa? Karena orang kalau terang-terangan maksiat itu berarti dia sudah gak punya malu. Kalau dia masih sembunyi-sembunyi melakukannya, itu berarti dia masih punya malu. Tapi kalau maksiat terang-terangan, udah gak merasa salah lagi, bangga, ini berarti apa? Dia sudah hilang rasa malunya. Nah, sebagai penutup menarik tentang hadis ini, ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Al-Abdari dalam rihlahnya, bahwa Al-Qanabi seorang ulama, dia tidak mendengar dari Syu'bah satu hadis pun kecuali hanya ini. Al-Qanabi dia tidak meriwayatkan dari Syu'bah kecuali hanya satu hadis ini. Kenapa? Karena ketika dia dahulu melakukan perjalanan jauh untuk belajar hadis dan mengambil hadis dari Syu'bah, ternyata sudah
bubar syubhahnya dari majelisnya. Akhirnya dia datangi rumahnya, ya, tanpa permisi, tanpa salam, langsung masuk nyelonong ke rumahnya Syu'bah, ya, seraya mengatakan, ya Syekh, sampaikan kepada saya hadis, saya dari jauh. Sedangkan Syu'bah saat itu lagi qadha'ul hajat, diminta hadis, ya, kaget dia. Kamu nggak salam langsung nyelonong, nggak punya adab lagi deh, nggak punya adab. Udah gitu minta hadis, saya lagi kondisinya qadha'ul hajat. Tapi ini saking semangatnya, tapi semangat yang berlebihan gitu ya. Pokoknya sampaikan kepada saya hadis, harus. Saya sudah jauh-jauh, ya, rugi saya kalau jauh-jauh nggak dapat hadis. Akhirnya catat hadis dari saya, ya, dari sahabat Abu Mas'ud, mendengar beliau mengatakan Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk ucapan peninggalan para nabi dahulu adalah, kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Setelah itu dia mikir-mikir, oh iya, saya berarti nggak punya malu. Akhirnya setelah itu setiap kali ketemu Syafi'i, dia malu sendiri. Makanya dia nggak berani mendapatkan hadis lagi, ya, nggak berani mendapatkan. Cuma itu hadis itu tetap. Itulah sebabnya Al-Qurtubi tidak meriwayatkan hadis dari Syu'bah kecuali hanya satu hadis ini saja. Baik, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.